Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan tugas khusus modul 5 yaitu perencanaan kebutuhan material. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri ada Imam NPM 2008, ada Rizky Ramanto NPM 2012, ada Tiffany NPM 2017, ada Dinda NPM 2036, dan saya sendiri NPM 2040. Lalu untuk materi yang dibahas yaitu MRP, loading, lalu capacity requirement planning, ada economic order quantity, periodic order quantity, dan soal dan pembahasannya. Nah, apa itu MRP? Jadi MRP itu adalah pendekatan yang logis dan mudah dipahami untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan penentuan jumlah bagian komponen dan material yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir. Nah, sistem MRP sendiri itu didasarkan pada permintaan independen, yaitu permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Lanjut. Nah, untuk tujuannya itu MRP digunakan untuk mengendalikan tingkat persediaan, lalu menentukan prioritas item dan merencanakan kapasitas yang akan dibebankan pada sistem produksi, dan MRP juga digunakan untuk mengurangi waktu tenggang atau lead time. Untuk manfaatnya itu meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen, meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar, dan tingkat persediaan menurun tanpa mengurangi pelayanan kepada konsumen. Looting MRP. Yang pertama ada fixed order quantity, pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan tetap karena keterbatasan akan fasilitas. Lalu ada lot for lot, pendekatan menggunakan konsep atas dasar pesanan diskret dengan pertimbangan minimasi dari aku simpan, jumlah yang dipesan sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Lalu ada list unit cost, LUC, pendekatan menggunakan konsep pemesanan dengan ongkos unit berkecil, di mana jumlah pemesanan atau interval pemesanan dapat bervariasi. Lanjut. Lalu ada economic order quantity, pendekatan menggunakan konsep minimasi ongkos impor dan ongkos pesan. Lalu ada period order quantity, pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis yang dapat dipakai pada periode bersifat permintaan diskret. Lalu ada part periode balancing, pendekatan menggunakan konsep ukuran ini ditetapkan bila ongkos simpannya sama atau mendekati ongkos pesannya. Next. Lalu ada fixed period requirement, pendekatan menggunakan konsep ukuran lot dengan periode tetap di mana pesanan dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu saja. Lalu ada list total cost, pendekatan menggunakan konsep ongkos total akan diminimaliskan apabila untuk setiap lot dalam suatu horizon perencanaan hampir sama besarnya. Next. Lalu ada capacity requirement planning. ERP dalam industri manufaktur dianggap sangat penting dalam memastikan produksi berjalan dengan lancar. Teknik ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam ERP.
kapasitas produksi diukur dalam waktu seperti jam kerja atau shift dengan menggunakan kapasitas produksi yang dibutuhkan perusahaan dan memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Next. Lalu ada manfaat CRP yaitu membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan kapasitas produksi. Dengan menggunakan teknik ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka menggunakan kapasitas produksi yang tersedia secara efisien dan efektif. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memiliki kapasitas produksi yang cukup, namun kapasitas tersebut tidak digunakan secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan biaya produksi yang tidak perlu. Untuk ekonomi order quantity, adalah pengukur yang digunakan di bidang operasi, logistik, dan manajemen pasokan. Intinya, EOQ alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya perpesanan. Next. Untuk periodic order quantity. Jadi POQ digunakan untuk menentukan jumlah periode permintaan, periode order quantity atau POQ merupakan pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar dapat dipakai pada periode bersifat permintaan diskrit atau beragam. Untuk rumusnya seperti ini. Next. Terus studi kasus yang pertama. Next. Rancangan kebutuhan material untuk produk disposable protective masker selama pandemi COVID-19 di Kota Malang. Jadi di tahun 2020 terdapat COVID-19 yang mengharuskan setiap orang untuk menggunakan masker melindungi diri dari virus ini. Jadi hal tentu berdampak bagi perusahaan memproduksi sebuah masker pada perusahaan X. Jumlah permintaan naik secara signifikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian menggunakan metode damage forecasting dan MRP dari data historis jumlah penduduk Kota Malang. Next. Untuk datanya seperti ini dari tabel data BPJS di tahun 2011 sampai 2020. Untuk dimensinya seperti ini dan untuk bagian-bagiannya seperti ini. Next. Nah, selanjutnya pengolahan data dari BPS diasumsikan bahwa jika setiap orang atau penduduk kota Malang menggunakan masker satu hari, satu PCS masker. Dengan begitu, untuk mengetahui jumlah kebutuhan setahun, maka akan dikalikan dengan 365 hari seperti pada tabel di bawah ini. Dari mulai tahun 2011 hingga 2020. Kemudian dilakukan pengolahan data demand forecasting di mana menggunakan 3 metode yaitu moving average, simple exponential smoothing, dan Holtz. Untuk tabel di bawah ini merupakan metode moving average. Dihasilkan nilai forecastnya untuk kebutuhan masker pada tahun 2021 adalah sebanyak 317.755.617 masker. Kemudian berikut ini merupakan metode SES di mana menggunakan
metode SER ini didapatkan hasil nilai forecast-nya untuk kebutuhan masker pada tahun 2021 adalah sebanyak 312 juta masker dalam 1 tahun. Kemudian pada tabel 6 ini merupakan demand forecasting menggunakan metode Holt, di mana dihasilkan nilai forecast untuk kebutuhan masker pada tahun 2021 adalah sebanyak 321.724.400 unit masker. Sehingga dari ketiga metode demand forecast yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan metode yang terbaik dari hasil penelitian adalah dengan metode Holt, karena nilai MSE, MAD, dan MAPE mempunyai nilai terkecil. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk meramal permintaan pada tahun 2021 produk disposable protective mask, kita sudah mendapatkan hasil dengan metode peramalan Holt. Permintaannya yaitu sebesar 321.724.400 unit per tahun. Nah, dengan hasil yang didapatkan, adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebaiknya pengambilan data primer bisa diganti dengan data sekunder yang didapatkan dari perusahaan agar spesifikasi produk sama dan data-data kebutuhan perencanaan produksi dapat lebih akurat. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu analisis perencanaan kebutuhan material proyek dengan metode material recruitment planning atau MRP. Untuk studi kasusnya sendiri adalah yaitu mengetahui biaya yang timbul pada pengadaan material proyek, pembuatan transformer 2 untuk menentukan teknik pemesanan material yang tepat, sehingga pelaksanaan proyek berlangsung secara lancar. Nah, penelitian ini bermanfaat pada pembuatan kebijakan untuk proyek yang akan datang dalam hal perencanaan kebutuhan material. Baik, selanjutnya ada teknik load balancing, yaitu merupakan pendekatan yang cukup dinamis buat biaya pemisahan bank. Hasil dari pemisahan tersebut diperoleh dengan pesanan menggunakan code size PBB pada periode tentu terlihat pada gambar berikut. Berikut merupakan hasil pengolahan data. Next. Nah, selanjutnya ada berdasarkan tabel di atas, total biaya pengadaan material akan lebih baik apabila pengadaan material menggunakan teknik dan pemesanan part balancing. Merupakan berikut merupakan hasil dari teknik cost sizing dan total biayanya. Ada LFL atau load forward, kemudian ada part balancing. Next. Nah, untuk kesimpulannya, yakni berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap kebutuhan material proyek transfer forward itu disimpulkan bahwa pemisahan sizing material menggunakan teknik short period balancing akan menemukan biaya total yang lebih baik dibandingkan biaya yang ditentukan dalam penyediaan material proyek menggunakan teknik of sizing short period balancing sekitar 203.515.197 dengan menggunakan teknik sizing yang tepat diharapkan dapat menggunakan pikiran ukuran situasi apabila salah kata, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.